Gunungan artinya adalah kekayaan. Ekosistem yang harapannya akan menumbuhkan situasi kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan bagi UMK. Gunungan artinya adalah kekayaan. Ekosistem yang harapannya akan menumbuhkan situasi kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan bagi UMK. Alhamdulillah saya pada kesempatan kali ini bisa dari hormat hadir di Dies Natalis yang ke-44 kalau tidak salah ya, Universitas Mulia Kudus. Jadi tentu besar harapan saya, satu, karena ini Dies Natalis agenda tahunan ya yang dilakukan oleh teman-teman dari UMK. Lembaga pendidikan ini sudah cukup lama dan kemudian tentu kita berharap bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah tentu untuk melakukan itu semua kita harus kemudian melakukan retrospektif ya, melihat fakta-fakta yang hari di lapangan, bagaimana perkembangan teknologi, data, pemanfaatan artificial intelligence, dan bahkan banyak fenomena-fenomena yang hari ini udah bergeser. Kayak saya ceritakan tadi kan, bank yang tiba-tiba tutup, terus kemudian tol udah nggak ada orang. Nah ini kan mau tidak mau memberikan efek kepada lembaga pendidikan dalam hal dunia perguruan tinggi untuk juga mencoba melakukan retrospektif tadi itu. Karena pasti berurusan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan di kampus itu. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, hari ini realitasnya kan the world is flat. Dunia itu datar, nggak ada batas demografi segala macam. Ini memungkinkan semua lembaga tinggi manapun untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dan membangun jejaring. Makanya tadi saya cerita ada sister schools, ada sister city. Mungkin juga kita bikin sister university antara kampus ini dengan kampus yang lain, yang juga tentu memiliki komitmen yang sama dalam misalnya satu spesifik katakanlah fokus di jurusan apa, kemudian kita akan menjalin kerjasama. Nah itu sekali lagi memungkinkan karena the world is flat. Karena batas demografi kita semakin sempit hari ini. Nah, ini memungkinkan untuk berkolaborasi dalam level yang lebih luas, plus skema pentahelix yang selama ini kita pahami sebagai salah satu pola untuk kemudian kita berjejaring dengan maksimal. Apakah itu di level pemerintah, perguruan tinggi, industri, kemudian masyarakat ataupun media. Pentahelix model ini sifatnya resipokal, yang sangat mungkin juga digunakan oleh semua lembaga perguruan tinggi pada saat dia akan mengembangkan jejaring. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang namanya organisasi, apalagi udah setua ini, itu dalam teorinya itu haruslah terus-menerus melakukan yang disebut dengan learning organization, organisasi yang terus-menerus belajar, apalagi ini lembaga perguruan tinggi, dan itu dilakukan oleh semua komponen, apakah itu pihak rektorat, dosen, mahasiswa gitu ya, ataupun semua stakeholder yang kemudian terkelola di lembaga ini. Dengan terus-menerus melakukan learning organization, saya sangat yakin, harapan saya UMK ini betul-betul akan mampu menuju ke World Class University dan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Saya kira itu Allah. Jadi di dalam Dies Natalis kali ini itu adalah sebuah diorama responsibilitas UMK ini di dalam mensikapi perubahan-perubahan yang sangat cepat pada situasi UMK berbenah diri untuk menuju unggul begitu, sehingga memang kita sangat cepat melakukan
aksi-aksi internal maupun eksternal dalam rangka untuk mengejar itu. Basisnya adalah seperti saya aturkan tadi adalah mutu, sehingga mutu harapannya menjadi tagline bagi semua sivitas akademika untuk eksekusi tugas masing-masing dengan tema yang ada di bingkai tadi adalah bersinergi untuk meraih prestasi sebagai bukti baktinya UMK untuk negeri. Artinya apa? Kita sudah tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kawasan lokal atau apa. Kita seperti paparan saya tadi, poligon-poligon itu menggambarkan bahwa makom UMK itu sekarang sudah menasional begitu ya, bahkan sudah menuju kepada upaya-upaya mengglobal begitu, sehingga baju yang sudah besar itu harusnya disertai dengan tindakan-tindakan, perilaku, berpikir dan berorientasi yang besar juga. Pak, ada kekhawatiran terkait dengan ledakan bonus demografi ya. Tantangan ini bagaimana UMK menjawabnya? Ya, memang itu menjadi PR utama bagi kami sebagai pelayan pembangunan SDM. Kami ini kan bagian dari pendidikan mulai dari dasar, menengah, atas, dan kami perguruan tinggi. Tentu ledakan ataupun anugerah demografi itu bisa menjadi ancaman dan bisa menjadi peluang. Maka kita berpikirnya adalah dari sisi peluangnya begitu. Sehingga berbagai hal kita sudah berpartisipasi dalam hal ini. Yang baru saja kemarin kita terjunkan adalah untuk bekerja sama dengan mahasiswa IPDN. Ada 450 dari IPDN dan ada sekitar hampir 200-an dari mahasiswa kita untuk terjun untuk apa? Melakukan kalibrasi terhadap data stunting dan kemiskinan kita. Karena apa? Stunting kita itu masih merupakan negara dengan angka stunting kelompok tinggi di dunia. Nah, kalau datanya saja tidak valid, maka penanganannya juga tidak akan baik. Maka kita berpartisipasi dari sisi hulunya sampai sana, itu nanti dengan KKN tematik yang kemarin sudah diterjunkan, tentu nanti kerjasama berkenaan dengan upaya untuk perbaikan penyiapan bonus demografik ini kami lakukan terus-menerus, baik itu dari sisi sektor real, sektor jasa, sektor konsultasi dan lain sebagainya.